Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda merasa begitu lelah? Bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah batin dan rohani? Rasanya seperti berjalan sendirian di padang gurun yang tandus dan tidak berujung. Masalah keluarga yang tak kunjung usai, tekanan pekerjaan yang berat, konflik batin yang mengganggu, bahkan pergumulan iman yang membuat kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Jika Anda pernah atau sedang merasakannya, ketahuilah, Anda tidak sendirian. Kelelahan yang kita alami bukanlah tanda bahwa iman kita lemah. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah momen berharga di mana hati kita paling terbuka untuk mengalami perjumpaan yang intim dan pribadi dengan Tuhan yang sejati. Di saat kita merasa paling lemah, di sanalah kekuatannya menjadi paling nyata. Kekuatan kita sebagai manusia memang ada batasnya, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah terbatas. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Roh Kudus dinyatakan dan memampukan kita untuk terus melangkah maju. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dalam Bilangan 11 ayat 29, kita melihat sebuah kerinduan yang mendalam dari seorang pemimpin besar Musa. Di tengah beban berat memimpin bangsa Israel, ia berseru, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi ronia hinggap kepada mereka, Musa merindukan agar setiap orang, bukan hanya dirinya, dipenuhi oleh roh Tuhan dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Kerinduan Musa ini, ribuan tahun kemudian, digenapi secara luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus sendiri memberikan janji yang pasti kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Ia berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Janji ini bukan hanya untuk para rasul saat itu. Kabar baiknya adalah Roh Kudus yang sama dengan kuasa yang sama kini juga dicurahkan dan tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, termasuk kita yang hidup hari ini. Apa artinya ini bagi kita? Artinya, kuasa dan perlengkapan dari Tuhan bukan hanya milik eksklusif para nabi, rasul, pendeta, atau pelayan Tuhan di mimbar. Kuasa itu diberikan kepada kita semua, seluruh umat Tuhan, kita semua, tanpa terkecuali, dilengkapi olehnya. Kita tidak dipanggil untuk sekadar menjadi penonton yang pasif dalam perjalanan iman ini. Kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk sebuah tujuan yang mulia, untuk diutus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Firman Tuhan hari ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita semua. Menjadi orang percaya bukan berarti kita hanya duduk manis menunggu pertolongan Tuhan datang dari langit. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Tetapi lebih dari itu, menjadi orang percaya berarti kita juga harus siap sedia untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan telah memperlengkapi kita masing-masing dengan karunia yang unik dan berbeda-beda. Mungkin karunia Anda adalah hidup dalam kejujuran di tempat kerja yang penuh kecurangan. Mungkin karunia Anda adalah menjaga perkataan untuk selalu memberkati, bukan mengutuk. Atau mungkin Anda diberi karunia untuk menjadi pendengar yang baik bagi teman yang sedang terpuruk, atau karunia untuk berbagi berkat materi dengan mereka yang berkekurangan. Di dalam tindakan-tindakan sederhana itulah kuasa Roh Kudus bekerja secara nyata melalui kita. Tuhan telah menaruh roh-Nya di dalam diri kita, bukan tanpa alasan. Ia menaruh harta surgawi itu di dalam bejana tanah liat seperti kita, supaya kita bisa diutus menjadi terangnya dan membawa pengharapan di tengah dunia yang seringkali terasa gelap. Jadi, jangan pernah merasa kecil atau tidak mampu. Di dalam kelemahanmu, kuasa Kristus menjadi sempurna. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih, Bapa di surga, karena Engkau begitu setia menggenapi janji-Mu dengan memberikan Roh Kudus yang kudus tinggal di dalam kami. Kami mohon ya Tuhan, lengkapilah kami senantiasa dengan kuasa dan hikmat yang berasal daripada-Mu. Berikan kami keberanian untuk melangkah, untuk tidak lagi bersembunyi dalam kelemahan kami, tetapi untuk siap diutus menjadi saksi-Mu yang hidup. Dimanapun Engkau menempatkan kami, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan hari ini. Tuhan Yesus
memberkati.